Kuasa hukum Arya Daru Pangayunan, yakni Nikolai Aprilindo mengungkap fakta baru terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru. Hal itu disampaikan setelah audiensi dengan penyidik di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu 26 November. Nikolai menuturkan fakta baru bahwa Arya Daru check-in atau menginap di hotel sebanyak 24 kali di wilayah Jakarta. Informasi tersebut berdasarkan keterangan dari 3 saksi. Dari keterangan saksi, Arya Daru menginap di hotel bersama seorang wanita bernama Farah Dwi Handini. Farah adalah rekan kerja yang sudah diungkap penyidik dan terlihat menemani Arya Daru di Mall Grand Indonesia malam sebelum kematian. Selain Farah, ada rekan kerja lainnya bernama Dion. Kala itu, saksi Ibu Nikolai menerangkan check-in hotel sebanyak 24 kali dilakukan dalam rentang waktu 24 hingga Juni 2025. Pihak keluarga menegaskan siap dan menerima dengan privasi yang baru diungkap oleh saksi dalam audiensi. Meski demikian, kuasa hukum memandang tidak ada substansi kematian dengan check-in. Diketahui Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli pagi. Ketika ditemukan, posisi tubuh Arya tergeletak di atas kasur. Kepala korban dibungkus plastik dan dililit lakban berwarna kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut berwarna biru. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dalam konferensi pers pada Selasa 29 Juli, polisi menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatan pihak lain maupun unsur pidana dalam kematiannya. Penyidik menyita 103 barang bukti dari lokasi termasuk gulungan lakban, kantong plastik, pakaian milik korban hingga obat sakit kepala dan obat lambung. Sidik jari Arya juga ditemukan pada permukaan lakban yang melilit kepalanya. Polisi telah memeriksa setidaknya 24 orang saksi dari 3 klaster, yakni rekan kerja, rekan satu kos, dan anggota keluarga. Hingga kini polisi belum menyimpulkan kasus ini sebagai bunuh diri dan proses penyelidikan masih berlangsung. Apalagi ya, Nak? Hasilnya, Bang. Provider jasa. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang. Ya, apa yang mau ditanyakan? Hasil dari audiensi Audiensi kami dengan penyidik, kami banyak memberikan masukan dan informasi, dan kami mendapatkan juga informasi yang dikatakan privasi. Ternyata informasi yang dikatakan privasi itu tidak yang seheboh yang diperkirakan oleh masyarakat luas, dan kami butuh untuk itu diperdalam informasi yang bersifat privasi. Karena dari keterangan 3 saksi yang disampaikan kepada kami tentang adanya privasi itu, ternyata saksi dari reception, saksi dari satu security, dan satu lagi yang provider jasa. Hah? Platform online itu. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in-nya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Demikian juga dengan Dion, kami minta diperdalam. Karena pada saat almarhum masih hidup, itu didampingi oleh 2 orang. Ada ditemukan dalam pemeriksaan forensik RSCM kekerasan akibat benda tumpul. Tapi benda tumpul itu tidak bisa
dikatakan oleh RCM benda tumpul yang aktif atau yang pasif. Artinya benda tumpul itu yang pasif itu berupa tembok, si almarhum membenturkan dirinya sendiri, atau yang aktif berupa benda lain yang dibenturkan kepada tubuh korban. Itu dari dokter forensik. Posisi kekerasan apa yang kayak gitu tuh Di dada. Di dada. Hanya Satu di dada. aja, satu titik. Dan banyak, dan ada memar-memar. Di tangan, Nah, itu juga tidak bisa dipastikan memar akibat apa. memar di dada juga. Memar di pelipis mata kanan, kemudian di leher ada beberapa. Itu tidak bisa dipastikan akibat apa. Itu yang kami dapatkan dari forensik. Nah, ini pertanyaan bagi kami bersama. Nah, itu media bisa tanya langsung ke forensiknya. Ya? Bang, ini Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.